Halo teman-teman semua, selamat datang di Tentang Nutri, tempatnya belajar dan bercerita seputar gizi. Nah, sekarang tuh orang udah banyak ya yang memperhatikan tentang gizi, tapi belum tahu yang mana yang benar dan salah. Bener banget, contoh kecilnya deh yang paling sering ada di kehidupan sehari-hari tapi malah lebih sering ditinggalin, itu contohnya sarapan. Sarapan itu sebenarnya penting gak sih? Terus apakah sarapan merupakan sebuah rentetan dari pola makan kita sehari-hari atau gimana ya? Ya udah kita bahas ya sarapan ini. Oke. Pertama kita harus tahu dulu apa itu sarapan. Jadi sarapan itu kegiatan makan yang kita lakukan di pagi hari sebelum kita beraktivitas. Nah, pada dasarnya orang-orang tuh sarapan setelah dia bangun pagi. Gimana kalau bangunnya kesiangan? Ya, kesiangan juga sarapannya. Soalnya kita tuh sebenarnya punya jam fisiologis organ tubuh ya, di mana organ pencernaan itu baik bekerja pada jam-jam tertentu. Yang pertama itu ada sarapan jam 5 sampai jam 9 pagi. Lalu yang kedua ada selingan jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Lalu ada makan siang jam 12 sampai jam 3 siang. Setelah itu selingan sore jam 3 sampai jam 6 sore. Setelah itu baru yang terakhir makan malam jam 6 sampai jam 9 malam. Nah, lebih dari itu lebih baik dianjurkan tidur karena memang organ-organ kita juga sudah tidak optimal untuk bekerja gitu. Jadi kita punya 5 kali jam makan ya dalam sehari. Iya, tapi jangan lihat kuantitasnya ya. Banyak kelihatannya 5 Iya. kali, tapi sebenarnya itu dibagi jadi 2. Makan berat sama yang makan snack tadi atau makan ringan. Jadi balik lagi ke yang orang kesiangan, kalau udah jam 10 jam 11 Itu udah masuk selingan. Udah masuk selingan. Nah. Malah sekarang bahasa trennya malah dijadikan brunch Iya, atau benar. breakfast and lunch. Iya, Padahal benar-benar. itu sebenarnya jatuhnya selingan. Harusnya. Nah, kalau misal gini, orang sekarang tuh sarapan yang penting cepet. Kayak makan roti, mie, sereal, jus. Nah, itu kan masuknya ke selingan. Iya, tapi emang menurut lu menu sarapan yang baik dan benar tuh kayak gimana? Nah, ini kan sarapan tuh berarti makanan berat ya. Otomatis lo harus mencukupi kebutuhan zat gizi makro dan mikro. Ya, harus ada karbohidrat kompleks, protein, vitamin, mineral, lemak. Nah, jadi contohnya nih ya, kalau contohnya menurut gue simple banget, lo makan nasi pakai telur ceplok, pakai selada atau irisan timun, terus lo makan 1 buah pisang. Itu udah mencukupi banget semuanya. Bener banget, karbohidratnya dari nasi, Iya. protein dan lemaknya dari telur, terus vitamin dan mineral dari buah sama Buah, sayur sayur, tadi ya. benar. Itu bener banget. Soalnya kalau misalnya yang tadi yang roti, mie, sereal, itu kenapa dimasukin selingan? Karena dia itu karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana itu gampang dicerna sama Iya, tubuh, lebih mudah menjadi gulanya, sehingga gula itu kan sumber energi tubuh. Nah, energi yang keluar juga bakal lebih langsung keluar dan Jadi, langsung habis juga. cepet lapar. Malah jadi cepat lapar. Kalau misalnya kita makan seperti itu, makanya itu dimasukkan ke dalam selingan gitu. Nah, tapi kan di kondisi zaman sekarang yang udah serba kerjanya harus cepet, masuk sekolah juga sekarang udah pagi banget, itu gimana coba nyiasatin bikin menu yang lo bilang tadi? Itu kan udah sesimpel ya, menunya udah simpel banget. Menurut gue ya lo niat dikit lah bangunnya lebih cepat. Karena sesimpel lo nyiapin telur ceplok, lo nggak ngabisin banyak banget waktu sih. Buat nasi lo pasti udah punya di rice cooker, terus buah dan sayur udah. Jadi lo bangunnya lebih cepat. Balik lagi ke niat ya. Bener harus banget, diniatin niat. ya kalau untuk sarapan itu ya. Tapi ini kita ngomongin teori segala macem nih. Emang lo sarapan? Sarapan gue emang nggak sarapan? Enggak lagi. Jadi gue tuh tim no sarapan, bukan berarti karena sarapan itu salah menurut gue ya. Tapi gue tahu sarapan itu baik. Tapi ya alasan gue kebanyakan waktu nggak cukup, bangun telat dan lain-lain itu sih. Iya, gue udah harus sarapan dan harus cukup zat gizinya yang kayak gue bilangin tadi. Kenapa gitu? Karena kalau gue makan yang ya sama kayak yang lo bilang, makan roti doang karbohidrat sederhana, gue bakal lapar lagi. Oke. Gitu. Tapi gue juga ngerasain sih kalau gue nggak sarapan ini, selama ini gue ngerasa pusing, suka nggak fokus kalau dengerin orang, dan pikiran gue cuman lapar. Gue ngerasa gue lapar karena ya itu sebenarnya emang tubuh kita tuh butuh ya sarapan. Iya. Tapi itu karena kebiasaan gak sih lo kayak gitu? Iya sih, gue nggak biasa sarapan dari dulu emang dari Kalau kecil. gue
iya karena kebiasaan, dan gue udah terbiasa sarapan dari gue kecil. Jadi ketika gue nggak sarapan, gue butuh nih gitu. Berarti kalau saya udah kebiasaan juga sebenarnya tanpa kita niatkan juga itu udah jadi kebutuhan sehari-hari ya. Kayak gue udah tahu besok gue harus sarapan dan gue udah menyiapkan itu. Gitu. Tapi emang lo bakal lebih fokus gitu kalau bener fokus. Okay. Ketika gue nggak sarapan, gue butuh makan dulu nih baru bisa fokus gitu. Nah balik lagi ke kebiasaan, itu kebiasaan kan dari kecil ya. Kita ambil contoh deh dari anak SD. Anak SD yang nggak sarapan, otomatis di jam pelajaran menuju jam istirahat dia tuh nggak fokus dan dia akan memikirkan gue nanti mau beli ini. Ketika dia istirahat dia akan membeli semua yang visualnya dia. Visualnya lebih main. Iya benar. Karena emang secara alamiah itu tubuh bakal ngeluarin hormon lapar namanya. Ini gue pernah belajar. Jadi kalau misalnya lambung kita dalam keadaan kosong, tubuh itu akan mengeluarkan hormon lapar yang memberikan sinyal ke otak buat lo harus cari makan sekarang. Jadi apapun makanan, jadi itu kerja juga di visual. Apapun makanan yang lo lihat, udah makan aja. Yang penting lo sekarang makan kebutuhan gizinya entah gimana. Terus terpenuhi untuk makan berikutnya juga nggak jelas kayak gimana. Nah, biasanya itu kan banyak ya kalau visual tuh kayak gue mau ini. Justru itu yang memicu orang gemuk. Oh iya betul, betul banget. Kalau apalagi di anak SD itu yang menjadi penyebab adanya obesitas dini. Iya benar. Untuk orang dewasa juga mungkin, atau gak usah orang dewasa semuanya, kalau misalnya kita tahan nih lapar kita udah tahu kita lapar, cuma karena kita nggak bisa keluar izin dan lain-lain, akhirnya yang gue rasain ya pas makan siang gue malah balas dendam dalam tanda kutip karena lo mengejar ketertinggalan tadi. Gue malah jadi makan banyak binge eating banget. Nah itu sih jadi malah bikin gemuk ya justru kalau nggak sarapan. Jadi ya balik lagi ke yang 5 kali sehari itu hanya kuantitas. Tapi sebenarnya itu udah porsi yang sangat ideal untuk kebutuhan kalori kita sehari-hari, memenuhi kebutuhan tubuh. Kayak yang lo bilang tadi, lo akan nggak fokus kan. Gue juga ngerasa kalau gue nggak sarapan gue nggak fokus, karena itu salah satu penyebab dari lo nggak sarapan. Nah itu berarti manfaat dari sarapan ini banyak banget ya sebenarnya untuk meningkatkan fokus. Gue juga pernah dengar bisa meningkatkan memori otak, lalu meningkatkan performa kerja dong otomatis kayak gitu. Karena lo udah fokus kan. Pengen dong dipuji sama bosnya untuk kinerja yang baik gitu kan. Kalau lo nggak sarapan, lo cranky nggak sih? Iya, mood gue bakal unstable banget, tidak stabil. Ditambah lagi kalau lo haid. Ya, buat cewek-cewek nih terutama ya. Balik lagi ke hormon tadi. Jadi sumber nutrisi kita itu baik itu karbohidrat, protein sama lemak itu merupakan sumber pembentukan dari hormon dalam tubuh. Bener banget. Jadi kalau misalnya kita tercukupi sarapannya, awal memulai hari itu kita tercukupi, hormon kita juga akan lebih stabil untuk keseharian itu gitu. Jadi dari sekian banyak sarapan manfaat dari sarapan ini, kesimpulannya kalau di gue better lo sarapan. Bener banget. Tapi disclaimer ya, balik lagi mungkin untuk beberapa orang yang memang sudah didiagnosa dengan obesitas atau mungkin sudah dianjurkan untuk menurunkan berat badan oleh ahli gizi maupun dokter gizi dan dianjurkan untuk skip sarapan, itu boleh dilakukan juga karena memang sudah anjuran dari yang ahlinya. Tapi bukan berarti sarapan itu salah atau tidak baik ya. Tapi memang tujuannya untuk menurunkan berat badan dengan cara yang seperti itu. Dan dengan catatan harus diawasi oleh ahli gizinya sendiri. Betul banget. Tapi kalau secara general sih sarapan. Sarapan itu penting buat melaksanakan aktivitas kita dalam hari itu gitu. Oke, sekian nih obrolan sarapan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya dan juga bisa meluruskan apa yang selama ini sarapan gitu. Sarapan itu dianggap jelek atau bagaimana. Bener banget. Oke, sekian obrolan kita kali ini. Salam sehat.